Asam sianida ini sebenarnya murah, gampang dan seluruh masyarakat bisa melakukan. Krisis dalam hal ini krisis pangan. Nah ini sangat benar-benar dikhawatirkan ya kawan Baper. Kita harus betul-betul berantisipasi dan luar biasa Presiden Jokowi kita sudah mengambil satu tindakan pencegahan dalam hal ini untuk siap siaga menghadapi krisis itu. Hai kawan Baper, jumpa lagi di Baper Podcast, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Baomong Pertanian dan Peternakan. Kawan Baper, tema kita kali ini sesuai dengan fenomena isu yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu pangan lokal solusi krisis pangan dunia. Kali ini Baper menghadirkan narasumber kita, Insinyur Wiwi Yuniati Kosta MSI. Beliau adalah salah satu widyaswara ahli utama di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dengan keahlian khusus di bidang pasca panen dan pengolahan hasil baik pertanian maupun peternakan. Halo Ibu Wiwi. Apa kabar? Halo juga, baik, sehat. Salam sehat. Salam sehat selalu, kawan Baper dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Baik, terima kasih Bu. Jumpa lagi kita di Baper Podcast, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Tentu kita ingin untuk mengupdate bagaimana isu, diskusi, dan berbagai hal yang sementara berkembang di dunia, di negara kita, bahkan di negara-negara lain. Dan sebagaimana topik kita yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata akhir-akhir ini dengan pasca COVID-19, kemudian adanya juga perubahan iklim, akhir-akhir ini trennya PMK Bu, ada penyakit mulut dan kuku. Tapi juga perang antar negara, mungkin semua kita tahu kawan Baper, Ukraina dan Rusia. Ini tentu dengan fenomena yang ada pada akhirnya membuat ketahanan pangan ya, terjadinya krisis pangan baik itu di Indonesia khususnya itu punya dampak, tetapi juga ini berkembang terhadap negara-negara yang ada di dunia ya. Jadi berkaitan dengan pangan ya, kalau misalkan terjadi perang kita takut mati Bu ya. Betul. Kalau ada saling tembak, apalagi sudah perang lagi takut mati, takut ditembak, pangan lagi krisis. Ini kan persoalan Bu. Nah, kali ini kawan Baper kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yaitu Ibu Wiwi berkaitan dengan krisis pangan. Nah Bu Wiwi, ternyata ketika saya mengamati di media sosial Bapak Presiden kita Joko Widodo, beliau ternyata sudah punya solusi antisipasi termasuk strategi-strategi yang telah dilakukan. Dan juga itu telah disampaikan kepada Bapak Menteri Pertanian kita, betul. Dan penjabarannya baik itu melalui Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, termasuk Kepala UPT, yaitu salah satunya adalah Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Bu Wiwi ya. Iya, balai kita untuk bagaimana mengantisipasi krisis pangan Ibu ya. Nah, salah satu yang diharapkan adalah membudidayakan tanaman pangan, seperti yang kita tahu bahwa tanaman-tanaman pangan untuk pengganti beras Bu ya, di Indonesia katanya ada jagung Bu ya, ada jagung, ada sagu, juga ada gandum ya, kurang lebih ada 3 sementara fokus ya. Nah selain 3 bahan pokok ini Bu, sebagai pengganti beras, kita juga memiliki bahan pangan lain katanya ya. Yang bisa dijadikan juga sebagai bahan pengganti beras untuk pangan ya. Ya kalau tidak salah pisang ya. Kalau di Indonesia apalagi di NTT pisang banyak Bu ya. Kemudian ada umbi-umbian ya. Ubi ya. Kalau bahasa keren mungkin Indonesianya singkong mungkin dikenal ya. Kalau di NTT ubi ya. Ubi kayu. Nah, ini sangat menarik Bu karena ternyata pangan yang ada di kita tentu bisa, apakah bisa dimanfaatkan sebagai bagian daripada kita antisipasi. Nah, menurut Ibu Wiwi, solusi apa yang bisa kita lakukan terkait dengan mengatasi krisis pangan,
Terlebih Ibu Wiwi adalah sebagai salah satu video suara di PPP Kupang, termasuk Bapak Kepala Balai juga menghimbau supaya bagaimana kita bisa punya peran dan fungsi untuk mengantisipasi krisis pangan dimaksud. Iya. Baik, Pak Menix, kawan baper saya biasa menyapa beliau ini dengan sebutan To'o. To'o, lebih ya. akrab ya, saya Oke. memakai sebutan saya yang setiap hari akrabnya itu To'o Menix ya. Baik, kawan baper dan To'o Menix, Iya. benar sekali apa yang diungkapkan tadi bahwa memang negara kita bahkan secara global seluruh negara di dunia ini sementara bersiaga nih. Karena Benar. akibat yang terakhir kelihatan sekali, yang secara nyata sekali itu adalah sampai mempengaruhi FAO ya, PBB dalam hal ini FAO, karena Iya. adanya perang Ukraina dengan Iya. Rusia, karena dua negara ini sama-sama penghasil gandum terbesar dunia. Benar, iya. Itu sampai mempengaruhi harga standar pangan untuk FAO. Nah, oleh sebab itu ini kita diramalkan nih akan masuk ke dunia yang namanya krisis dalam hal ini krisis pangan. Nah, ini sangat benar-benar dikhawatirkan ya kawan baper. Kita harus betul-betul berantisipasi dan luar biasa Presiden Jokowi kita sudah mengambil satu tindakan Iya. pencegahan dalam hal ini untuk siap siaga menghadapi krisis itu. Sehingga Pak Jokowi sudah membuat program seperti yang dikatakan tadi lewat Menteri Pertanian, kemudian ke Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, juga ke balai-balai kita. Nah, termasuk Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Nah, tadi disinggung oleh To'o Menix bahwa benar bahwa ada kita salah satu upaya antisipasi untuk menghadapi krisis pangan ini kita harus memproduksi tanaman pangan yang bisa menggantikan peran dari beras. Nah, ini banyak ini untuk 3 top dunia itu biasanya ada jagung ya yang fungsinya bisa menggantikan beras karena kandungan gizinya juga luar biasa ya, hampir sama dengan beras. Kemudian juga ada yang namanya sagu ya, kemudian juga ada gandum ya. Nah, ikutan yang lain itu adalah ada pisang, kemudian ada juga segala jenis ubi-ubian. Nah, ubi-ubi ini kan kawan baper juga sudah tahu ya, apalagi sobat tani ya. Itu ubi itu ada jenisnya ubi kayu atau singkong, biasanya disebut singkong. Kalau di NTT istilah lokalnya ubi kayu aja. Iya. Kalau bahasa Latinnya Manihot utilissima ya, tapi nggak usah kawan baper hafalin itu. Iya. Taunya singkong aja. Iya. Nah, singkong ini atau ubi kayu ini yang sementara kita ambil langkah untuk Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini untuk kita mulai produksi di balai besar kita. Nah, kira-kira karena memang singkong ini, kawan baper, singkong ini punya kandungan gizi juga luar biasa. Ada proteinnya cukup tinggi ya, 1, sekian gram. Jadi tidak kalah juga dia punya kandungan protein. Dan yang tertinggi yang 36 graman ya, itu adalah 36 gram. Ini lumayan ya. Karbohidrat yang dikandung oleh ubi kayu ini terlebihnya adalah satpati. Nah, ini sangat berguna untuk sumber tenaga bagi kita. Ya. Iya. Begitu To'o. Iya. Ya. Baik, jadi ternyata topik kita fokus kepada ubi kayu ya, Mbak ya, atau dikenal dengan singkong. Singkong. Nah, mungkinkah Ibu Wiwi bisa memberikan gambaran karena singkong ini kan macam-macam nih ya. Ya, betul. Jadi mungkin kawan baper kita juga ingin mengetahui tentang jenis-jenis ubi kayu sebagai tanaman pangan yang dibudidayakan oleh masyarakat kita selama ini dan memang sangat diminati ya. Jadi kita ingin mendapatkan gambaran tentang penggolongan jenis berdasarkan apa mungkin rasa dan lain sebagainya karena misalkan ada jajanan juga yang ada rasa asin, rasa manis dan lain sebagainya. Hanya kita kan tidak tahu bagaimana penggolongannya. Baik, To'o Menix dan kawan baper, singkong ubi kayu itu pada dasarnya dia mengandung satu senyawa yang bersifat racun. Ya, pada dasarnya mengandung racun ya? Ya, racun namanya asam sianida. Sianida. Nah, sianida ini macam-macam. Ada HCl, hidrogen sianida, ada kalium sianida, kemudian ada juga namanya ini CN sianida.
Nah, sianida. Kalau sianida ini Bu, kayaknya saya teringat kopi Vietnam ya mengandung sianida. Berarti kita hati-hati nih biar supaya bagaimana kandungan kita bisa antisipasi. Karena Lanjut, racun Bu. sianida ini kita tahu bisa mematikan dalam standar yang lebih. Oleh sebab itu ubi kayu ini dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan tingkat rasa ini kawan baper ya. Jadi kan kawan baper mungkin semua sudah tahu bahwa ubi itu ada yang berasanya manis tapi ada juga yang pahit. Nah, manis dan pahit. Manis dan pahit. Kalau yang manis sebelum ini diolah Bu ya, sebelum diolah sudah ya. Artinya kita sudah harus mengetahui lebih dulu ubi yang kita tanam ini dia manis, jenis manis atau pahit. Iya. Nah, standar untuk menilai bahwa dia manis dan pahit secara kimia adalah yang penggolongan jenis manis ubi kayu manis itu dia standar di bawah 40 ppm. 40 ppm. Yang manis. Tetapi kalau yang jenis pahit itu standar secara kimianya itu sianidanya itu standarnya di atas 50 ppm. Di atas 50. Di atas 50. Nah, kalau ciri-ciri secara kasat mata, bukan secara kimia, kita bisa melihat kalau ubi yang ubi kayu yang berasa pahit itu biasanya dia nanti ada juga bintil-bintil biru ya. Seperti di bagian ujung, kemudian nanti kalau setelah dikupas bagian dalam itu ada sedikit bintil biru. Nah, itu sudah tanda bahwa dia itu varietas pahit. Oh, rasanya pahit. Nah, yang termasuk varietas manis di sini adalah itu adalah yang disebut dengan Adira 1. Kemudian varietas Malang 2. Iya. Nah, tetapi kalau yang jenis pahit itu ada Adira 4. Kemudian ada Malang 4, ada Malang 6. Wih, namanya keren-keren ya. Namanya keren. Kemudian ada kode UJ3 dan UJ5. Wow. Nah, itu 5 varietas itu adalah jenis pahit. Kalau jenis manis itu biasa dikelola untuk konsumsi baik manusia maupun ternak. Tapi kalau yang pahit itu untuk dunia industri. Jadi macam-macam untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Iya. Nah, yang manis dan pahit ini, kalau untuk Indonesia ada 12 varietas ya. 6 varietas manis, 6 varietas pahit. Itu yang sudah dilepas untuk komoditas untuk Indonesia. Begitu. Begitu toh. Baik, jadi menarik ya, ternyata ada 2 rasa nih ya. Ada rasa manis, rasa pahit. Nah, Bu, dari penjelasan tadi, mungkinkah ubi yang rasanya pahit tadi ya, apakah bisa dikonsumsi? Nah, mengingat penjelasan tadi mengandung sianida nih ya, jangan sampai kita konsumsi lalu mematikan. Karena mungkin cukup tinggi tadi katanya di atas 50 ppm ya. Nah, kira-kira solusinya apa yang bisa dilakukan terhadap ubi yang pahit nih Bu? Sehingga katanya tadi di industri, untuk skala industri yang mungkin besar, tapi bisa saja diaplikasikan oleh masyarakat kita kan, walaupun pahit. Iya, baik toh. Jadi kalau yang ubi yang pahit ini sebenarnya memang biasanya sudah digunakan untuk dunia industri. Tapi ternyata ada upaya-upaya tertentu di bidang pengolahan yang ternyata bisa menghasilkan suatu produk pangan yang asam sianidanya sudah rendah, sudah ditekan, bahkan sudah hilang ya. Nah, berarti caranya bisa dengan lebih mudah menghilangkan jadi sianida. Caranya itu gampang saja, mudah, sederhana. Jadi lewat proses pengeringan. Jadi bisa dijemur seperti misalnya kalau di Jawa tuh dibuat gaplek ya. Gitu. Kemudian di daratan Flores kalau untuk NTT Nusa Tenggara Timur itu kawan baper itu ada daratan Flores itu bahkan ada wilayah tertentu, desa-desa tertentu yang makanan pokoknya itu dari gaplek. Nah, itu bisa juga dari ubi pahit karena dalam proses penjemuran itu sianidanya bisa hilang. Bisa ditekan sampai dengan kadar yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Itu berarti dijemur di sinar matahari langsung. Apakah berapa jam atau bisa satu hari? Oh, bisa oven juga. Bisa oven, bisa matahari. 1 kali 24 jam kalau untuk standar menggunakan sinar matahari. Itu teknologi paling murah dan paling ringan ya. Kemudian ada dengan proses perendaman. Nah, kalau proses perendaman ini penekanan sianidanya mungkin agak lebih lebih pelan atau lebih sedikit dibandingkan kalau penggunaan sinar matahari. Oh, langsung dijemur.
Kalau perendaman itu bisa berhari-hari, bisa 3 hari, tapi setiap harinya harus diganti airnya. Kemudian pada saat perendaman mungkin kita bisa melukai sedikit bagian permukaan dari kalau umbinya, supaya sianidanya bisa cepat mengalir keluar. Kalau dijemur langsung saja? Kalau dijemur tidak perlu dikerok. Kemudian bisa juga dengan teknologi fermentasi. Nah, kalau fermentasi ini bisa kita membuat tepung mokaf, ya, itu kita menggunakan mikroorganisme, bisa Acetobacter, bisa Aspergillus oryzae, ya, bisa kita menggunakan jenis-jenis kamir untuk proses fermentasi. Jadi demikian toh. Jadi kita penggunaan garam juga di sini penting untuk bisa menekan sedikit pengurangan dari sianida. Jadi kira-kira demikian yang memang kita kita bisa lakukan. Jadi teknologi untuk mengurangi asam sianida ini sebenarnya murah, gampang, dan seluruh masyarakat bisa melakukan. Iya, berarti ternyata prosesnya mudah ya. Kalau mungkin karena kita di NTT kan daerah panas ya, jadi cukup kita jemur, kandungan sianidanya berkurang, kemudian kita olah. Kita manfaatkan matahari yang begitu luar biasa di NTT ini. Ya, selalu ada solusi ya. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Nah, untuk mengolah ubi kayu yang jenisnya pahit nih Bu, ya kira-kira apa saja yang bisa dapat dilakukan sehingga bisa dapat dikonsumsi? Maksudnya nanti bisa setelah dikeringkan, dikelola untuk dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan tadi sempat sampaikan juga bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Ya, jadi bagaimana proses pengolahannya atau mungkin yang sudah dilakukan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang seperti apa? Iya. Baik, Tok Menix dan kawan baper, mungkin perlu kami juga infokan bahwa kami Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sekarang sementara mengembangkan ubi dengan berbagai varietas. Salah satu varietas ini kita sudah mencoba yang namanya Adira 4. Ini yang pahit jenisnya. Pahit mau dari batangnya, daunnya, semuanya itu pahit. Karena asam sianidanya begitu tinggi. Tapi kami sementara mengembangkan untuk mengolah baik dari daunnya sampai dengan ubi dan batangnya. Nah, ini salah satu contoh pengolahan umbinya ya. Ini dari ubi yang pahit tadi ya? Ubi pahit ini. Kita sudah mencoba untuk membuat tepung Berarti tapioka. ini juga ubinya? Ya, ini jenis pahit. Pahitnya? Ini Adira 4 nih yang pahit sekali rasanya. Dan kita sudah mencoba membuat tepung tapioka. Dengan membuat tepung tapioka seperti ini, puji Tuhan, alhamdulillah itu kadar HCN sudah sangat menurun. Nah, kita nanti perlu untuk uji lab lagi untuk menentukan berapa persen sianida yang masih ada. Tetapi diharapkan sudah tidak, karena dari sisi rasa kita sudah mencoba bahwa tidak lagi berasa pahit. Begitu. Nah, ini kawan baper, tepung tapioka ini nanti ada olahan-olahan banyak sekali. Saya pikir kawan baper semua sudah tahu. Tok Menix juga mungkin di rumah sudah tahu, istrinya sering juga mengolah yang namanya olahan-olahan dari tepung tapioka. Kalau sudah dibuat tapioka sudah aman. Ya, yang ubi, yang pahit pun setelah sudah jadi tepung bisa jadi kue, bisa jadi lain-lain lagi, turunannya banyak lagi ya. Ada ribuan hasil olahan dari tapioka, baik dari ubi manis maupun ubi pahit ini. Saya kira Sobat Tani juga, kawan baper juga sudah sangat memahami apa sih pengolahan-pengolahan dari tapioka. Kayaknya saya lihat mungkin ada juga ya, kayaknya pengganti beras. Ya, pengganti beras ya. Ini olahan yang saya mencoba untuk menggantikan posisi beras ya. Dia berasanya seperti gaplek juga, karena dengan proses perendaman dan penjemuran dengan ini kalau matahari. Ini disebut apa Bu ya? Beras ubi. Beras ubi ya. Beras ubi. Ya, jadi tidak saja beras dari padi, tapi beras dari ubi. Nah, sekarang Jepang, ini negara Jepang sangat membutuhkan beras tapi dari porang. Porang juga jenis ubi-ubian, tapi dia ubi talas ya. Dia sejenis, sefamili dengan ubi talas ya. Itu porang. Nah, sekarang NTT juga sementara menggalakkan porang. Di khususnya daerah daratan Flores seperti Manggarai Barat ya. Mereka dulu terkenal dengan porangnya, kemudian sempat berhenti, sekarang dikembangkan lagi karena ternyata bisa diekspor. Jepang sangat butuh ini. Nah, beras ubi ini mau porang maupun dari ubi kayu, ini nanti caranya cuma dimasak bersama-sama dengan nasi, tapi beras itu dalam takaran kecil saja. Apakah punya kelebihan khusus ya kalau misalkan ini mungkin untuk kesehatan atau seperti apa kalau beras? Manfaatnya luar biasa ini sekaligus untuk diet, kemudian bagi orang yang diabetes
sama kolesterol tinggi ini bagus, sangat membantu. Berarti produk-produk ini ada di Balai Besar ya? Ada. Mungkin kawan Ya. baper yang butuhkan, ya silakan ya. Silakan, Kita bisa bisa menghubungi Balai Besar ya. Ya, melakukan pelatihan, Oke, magang, betul, termasuk betul mau sekali. konsumsi kita ready, tersedia Betul ya. sekali, Nah kita ini siap, iya, ya. jadi bagian dari kita mengantisipasi krisis pangan, dimulai Nah, dari benar sekali. pekarangan kita lewat balai pelatihan, lalu dampaknya ke negara kita bahkan Ya. secara global di Oke, dunia. benar Nah baik sekali. Bu Wiwi, diskusi kita hari ini sangat menarik, walaupun hal-hal yang sederhana, tetapi dari pangan ini kan semua harus butuh makan. Ya. Kalau tanpa makan tentu tidak ada seorang pun yang bisa tetap hidup ya. Benar. Nah baik, kawan baper, sebelum kita mengakhiri diskusi kita saat ini, Ibu Wiwi, kami mohon kesediaan Ibu Wiwi memberikan sebuah motivasi ya, bagi kawan baper sebagai closing statement, agar biarkanlah memotivasi kawan baper ya, podcast Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, sehingga dengan segala potensi kekayaan yang diberikan oleh Sang Pencipta, kita bisa manfaatkan secara optimal sehingga kita, negara kita tidak menjadi krisis, tetapi ketahanan kita menjadi kuat. Silakan Bu Wiwi. Baik, kawan baper yang kami banggakan ya, sebagai closing statement sini saya pengen menyatakan sesuatu, bahwa kita jangan menyia-nyiakan sumber daya alam yang sudah Allah anugerahkan bagi kita. Kita punya tanah yang subur. NTT ini punya batu karang yang luar biasa ya, banyak tanah-tanah yang tidak subur dominan dibandingkan yang subur. Akan tetapi di NTT ini kita bisa mengembangkan seluruh jenis tanaman karena jenis tanamannya itu jenis tanahnya itu subur ya. Meskipun kering tetapi dia subur. Hanya dengan tetesan embun saja bisa hidup. Iya. Jadi kita harus memanfaatkan sejengkal tanah pun, jangan dibiarkan lahan itu tidur. Iya. Tanah pekarangan pun kita manfaatkan. Kita tanam dengan tanaman pangan yang bisa menghasilkan suatu produk pangan yang punya nilai gizi tinggi. Tanam pisang, tanam ubi kayu, tanam jenis kacang-kacangan dan lain sebagainya. Itu kita antisipasi ya, supaya minimal keluarga itu tidak lapar, kemudian juga menghasilkan nilai tambah. Dengan cara apa? Pengolahan. Pengolahan seperti apa? Banyak sekali hasil olahan ubi kayu yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat atau bagi keluarga kita. Demikian toh, karena dari hasil olahan itu kita akan mendapatkan gizi yang luar biasa, menekan pengeluaran yang sangat tinggi, sehingga kita masih bisa menabung dan lain sebagainya. Demikian, jadi ingat teman baper, satu hal ini, tanam setiap jengkal tanah yang ada dan panen setiap saat. Ya. Demikian kawan baper. Iya. Baik, terima kasih Ibu Wiwi. Demikianlah bincang-bincang kita sama narasumber kita, Ibu Wiwi. Semoga apa yang kita bahas kaitan dengan pangan memberikan manfaat, nilai tambah bagi kawan baper di mana saja. Dan semoga Ibu sehat dan sukses selalu. Amin. Berikut ini adalah sebuah pesan dari Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Tanam setiap detik, panen setiap detik. Wah, ini luar biasa. Karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Baper Podcast, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kawan Baper, mari terus ikuti Baper Podcast, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang akan selalu hadir dengan tema-tema yang menarik, yang terkini, dan menginspirasi. Sampai jumpa di Baper Podcast berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Amin.